Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kelas ini muncul lagi-laginya. Siapa namamu, Mas? Sarul. Kalau yang satunya itu siapa namanya? Firman. Sampean masih aktif kuliah atau bagaimana? Cerita kok kadang ada, kadang enggak? Masih. Kemarin ada registrasi. Belum masih. Barusan berarti masih minggu kemarin atau minggu ini registrasinya? Minggu kemarin. Kalau kemarin juga sering yang semester kabar berarti. Sekarang semester berapa? 4. Semester 3 aktif apa enggak? Kemarin bertiganya. Aktif juga, tapi memang jarang masuk. Iya. Nah, soalnya kalau kemarin itu kan saya ini pertemuan yang keempat 1, 2, 3 itu kan nama sampean masih belum ada. Nah, karena memang belum mengaktifkan ya. Tak pikir wis entek kelasnya karya arek wedok-wedok tok iki lanang entek. Tapi Firman kemarin itu kan pentas masih muncul. Nah, ternyata tak cross check itu memang yang cowok-cowok kadang masuk kadang enggak. Gitu ya. Tahu ini. Tapi sampean mandiri apa beasiswa, Mas? Mandiri. Kalau angkatan ini UKT-nya kena berapa? 6,3. Ini apa ini? Sejarah sastra. Oh, menulis kreatif ya. Oke, kita lanjut dari pertemuan yang terakhir kemarin. Pertemuan terakhir kemarin ini kita sudah sampai pada bagaimana teknik jangan mengulang sesuatu yang sudah dilakukan. Misalnya kalian pada tahapan deskripsinya, nah ketika masuk dialog itu jangan mengulang yang sudah ada di deskripsi. Seperti itu ya. Nah, dan terakhir ketika saya akhiri kan saya meminta untuk melanjutkan ya. Nah, lanjutannya itu sudah selesai cerpennya hari ini atau masih belum? Progresnya sampai sejauh mana? Berapa paragraf kalau belum yang tergarap? 4 ya. Jadi masih kurang banyak. Jadi dalam artian itu kita menulis 4 dengan lembar minimal 6 halaman itu kan setidaknya kalau paragrafnya ideal ya berarti 1 halaman itu 3 paragraf ya 3 sampai 4. Nah kalau kalian 4 berarti masih dapat 1 halaman ya berarti kurang 5 kali 3 kurang 15 paragraf itu ya. Sekarang pertemuan yang keempat. Jadi pertemuan ke-7 itu terakhir progresnya berarti kurang 3 minggu ya target itu cerpen harus selesai. Nah saya lanjutkan hari ini itu materinya saya ingin menguati kenapa saya sudah menduga belum ada yang selesai. Saya menduganya begitu, belum ada yang selesai sehingga materi hari ini sedikit saya rombak dari RPS ya, yakni bagaimana mengatasi kebuntuan. Kenapa kok gak selesai-selesai? Gitu ya. Jadi topik kali ini karena nggak ada ya nanti tak share ya nanti. Paragraf yang hidup dan dialog yang kuat, fokus materi kali ini. Nah, sebentar. Untuk apa ya nanti aja ya. Ada spidol tapi lupa anda bawa. Oke, karena memang lupa jadi enggak apa-apa lah ya. Jenis paragraf ini yang mau saya bahas yang paling pertama ya, karena kita menulis cerpen berarti itu paragraf yang kalian buat itu bentuknya narasi ya. Tahu paragraf narasi kan? Ya, kemudian yang kedua ini bentuk paragraf deskripsi karena paragraf yang ada di dalam cerpen itu kolaborasi antara dua ini, antara narasi dan deskripsi.
bagaimana nanti kalian menindaklanjuti paragraf kemudian masuk ke dialog. Lah ini percampuran antara keduanya, tapi nggak boleh tumpang tindih. Jadi kalau paragraf narasi itu kalau dibayangkan masuk ke dalam cerpen itu begini, jadi ada bentuk aksinya kalau narasi ya, kemudian ada kata hubung, tetapi kata hubung yang sifatnya temporal itu berarti nggak permanen. Jadi ketika dirangkai kayak gini, saya beri contoh ya. Andi melangkah cepat menyusuri gang gelap. Sesekali ia menoleh ke belakang, bayangan itu masih mengikuti. Dia mempercepat langkah lalu berbelok ke kanan. Nah, ini paragraf bentuk narasi dengan kekuatan urutan waktu. Ya. Nah, urutan waktu di dalam menulis cerpen, ya, itu jangan sampai gini. Biasanya kalau kali pertama nulis, ya, misalnya bangun tidur, kemudian mandi, habis mandi sarapan, lah tidak begitu. Jadi runutan waktu ini jangan digambarkan seperti itu. Jadi bangun tidur, kemudian mandi, habis mandi makan, kemudian ganti baju, kemudian berangkat kuliah misalnya. Nah, ini urutan waktu yang pasti kesannya akan monoton. Tetapi kalimat yang saya bacakan barusan ini urusan waktu, ya. Tetapi ini pada fase lebih padat, ya. Tetap ketika dilemparkan dalam sebuah dialog atau dalam sebuah deskripsi, ini lebih menarik daripada yang saya sebutkan di awal tadi, bangun tidur, kemudian saya mandi, ya. Cepat-cepat agar tidak telat, lalu sarapan, ya, lalu berangkat misalnya. Nah, ini tempo yang waktu yang lumayan panjang, tetapi dibuat berurutan dengan apa adanya. Nah, beda dengan Andi melangkah cepat menyusuri gang gelap. Ini berarti konteksnya pada satu waktu, tetapi dia ngapain saja. Setelah masuk di gang gelap, ya, sesekali ia menoleh ke belakang. Jadi ada aroma suasana yang dibangun. Andi masuk ke gang gelap, sesekali dia menoleh ke belakang. Sini sudah sangat kuat. Kira-kira arek iki wedi bermaling apa wedi diwedeni genderuwo. Kan gitu ya. Nah, ini yang ditawarkan, ya. Nah, bayangan itu masih mengikuti. Nah, ternyata setelah dilanjutkan, oh itu genderuwo, berarti bayangan, berarti dia sedang dikejar seseorang, ya. Dia mempercepat langkah lalu belok ke kanan. Nah, ini walaupun dibuat berurutan, tetapi membangun sebuah ketegangan, menciptakan sebuah suasana. Berbeda dengan aku bangun tidur, sesegera berangkat mandi, ya, buru-buru sekali karena bangunnya kesiangan, lalu ke kamar ganti baju. Nah, dan sebelum berangkat aku mengambil sepotong roti misalnya. Nah, kalau dibuat seperti itu sudah sedikit ada perbedaan, ya. Tetapi kalau dengan yang awal tadi, nah, aromanya sudah berbeda. Makanya ketika kita buat perlahan tetapi kita menciptakan suasana, ya, dengan perlahan, hanya urutan kayak orang bangun tidur biasanya anak kecil. Lah, ini tahapannya sudah berbeda. Nah, ini ketika kita menyusun paragraf harus memperhatikan hal-hal begitu, ya. Nah, kalau deskripsi, model deskripsi dalam cerpen itu bisa lebih kuat ke suasana, ya, bisa tempat atau bisa juga karakter tokohnya, ya. Nah, ini saya buatkan sedikit cuplikan. Rumah itu tampak seperti tak dihuni. Cat dindingnya mengelupas, jendela kaca pecah di 2 titik. Bau tanah basah dan kayu lapuk menyambut siapapun yang mendekati teras. Ya, ini deskripsi, ya, tetapi menghidupkan suasana tempat, ya. Itu dan membayangkan kondisi rumah itu seperti apa. Ya, ini jelas bukan rumah baru. Ya, jelas bukan rumah baru.
Itu munculnya di mana? Karena cat dinding mengelupas. Digambarkan cat dinding mengelupas. Jadi bagaimana kita menulis kalimat agar orang itu bisa menggambarkan dengan imajinasinya. Ya, ini yang poin penting agar cerpen kalian ini kuat. Poin-poin sedetail itu nanti perlu kalian bayangkan. Ya, ini nanti bisa dipelajari, gampang. Cuman butuh kebiasaan saja. Ini kalau sudah biasa tulisan kalian pasti akan bagus. Ini terkait paragrafnya ya. Nah, kalau paragraf yang efektif itu juga perlu. Mengapa? Karena saya di pertemuan yang kemarin ternyata kalian ada juga teknik sudah ada di deskripsi, di paragraf ternyata muncul juga. Ya, ini tidak efektif. Nah, bagaimana agar itu efektif? Maka perlu ya dibaca sejenak sambil menulis itu antara gagasan di dalam deskripsi sama gagasan di dialog. Jadi kesatuan dan kepaduannya ini kalian perhatikan ya, sehingga muncul variasi ya di dalam deskripsi dan di dalam dialog. Jangan sampai wis ono di deskripsi diulangi lagi di dialog. Begitu juga sebaliknya. Kalau di dialog itu sudah disampaikan, ya setelah dialog kan biasanya ada keterangan tuh di belakang atau di depannya. Ya, misalnya ada keterangan geraknya sambil memegang tangan Ani. Nah, ini kan keterangan setelah dialog, ya kan. Nah, jangan sampai keterangan setelah dialog atau sebelum dialog itu sama dengan yang ada di dialog. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kemonotonan itu coba dihindari. Ya. Apakah sejauh ini itu sudah hilang dari yang saya sampaikan minggu kemarin? Di cerpennya ini yang 4 paragraf coba dicek. Yang 4 paragraf yang sudah selesai atau di cerpennya ini. Coba dicek bagaimana kemunculannya, apakah memang sudah hilang atau masih muncul itu. Aman? Atau masih ada? Aman? Atau ada yang masih bingung? Oh, saya kok nggak tahu Pak ya, yang mana? Kayaknya aman-aman saja paragraf saya. Oke, harus kita skip dulu, kita lanjut lagi. Saya beri sedikit pembahasan. Nah, kesalahan umum yang terjadi ketika baru memulai menulis seperti ini ya. Misalnya, ini saya beri 2 perbandingan dengan konteks yang sama. Yang pertama ini konteks di pasar, ya. Dia pergi ke pasar, dia beli sayur, dia pulang. Karena di dalam cerpen itu boleh tidak harus baku kalimat itu. Satu kalimat hanya bisa berisi 1 kata. Walaupun secara kata bahasa kan nggak ada ya 1 kalimat 1 kata ya, tetapi di dalam cerpen boleh, ya. Dalam cerpen boleh. Nah, ini kalau kita menuju ke nuansa estetika. Tapi kalau kita mengajarkan menulis dengan bahasa yang baik, misalnya nanti di sekolah ke muridnya, ya jangan mengajarkan teknik ini. Ya. Nah, ini ketika kita menuju menulis cerpen yang dalam artian ingin menjadi penulis, ya. 1 kata saja 1 kalimat itu boleh. Ya, seperti itu. Tidak bawa minum, Mbak. Karena kalau batuk itu kan butuh minum biar enggak terus batuk. Atau mau izin cari minum dulu, silakan, nggak apa-apa. Biar nanti enggak sakit batuknya. Ya, ini saya kasih contoh. Dia pergi ke pasar, titik. Dia beli sayur, titik. Dia pulang. Kalau dalam cerpen boleh seperti ini. Boleh. Apakah ini salah? Tidak. Tetapi ini monoton. Sepakat ya?
dia pergi ke pasar, titik. Dilanjutkan dia beli sayur, titik. Dia pulang. Ya, ini boleh di dalam cerpen, boleh konteks seperti ini, tetapi monoton. Ya, saya beri konteks yang berbeda, konteks yang sama, tetapi pengemasannya berbeda. Setelah membeli sayur di pasar, dia bergegas pulang sebelum hujan turun. Konteksnya kan sama, ke pasar, beli sayur, pulang. Nah, yang satu dikemas dia pergi ke pasar, titik. Dia beli sayur, titik. Dia pulang, titik. Kemudian konteks yang lebih kuat, setelah membeli sayur di pasar, koma, dia bergegas pulang sebelum hujan turun. Ya, ini kesannya lebih enak, ada suasana waktu kayak gitu ya. Nah, ini yang bisa kalian telaah ketika menulis cerpen. Cerpenku masih enak apa belum? Kira-kira. Nah, ini bisa menjadi misalnya perpaduan di antara keduanya. Ya, ini kalau dipadukan ini menjadi semakin kuat. Contoh yang monoton tadi dipadukan dengan yang kuat, ini akan menghasilkan style tersendiri. Misalnya dia pergi ke pasar membeli sayur, ia buru-buru pulang karena tiba-tiba cuacanya mendung. Nah, ini perpaduan antara keduanya, ada kalimat pendek, kemudian ada pembentuk suasana. Ya, akan menjadi style tersendiri. Jadi seperti itu. Ini saya beri konteks yang lain. Suasana di ruang tunggu sangat ramai dan panas. Ada banyak orang. Mereka semua tampak lelah. Contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, coba didengarkan. Ruangan penuh dengung percakapan dan suara kursi berdecit. Bau kopi saset bercampur keringat. Seorang ibu mengipasi bayinya dengan koran bekas. Yang pertama dengan yang kedua, menurut kalian kuat yang mana? Saya ulangi lagi ya, biar bisa menganalisa. Yang pertama, suasana di ruang tunggu sangat ramai dan panas. Ada banyak orang, mereka semua tampak lelah. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ruangan penuh dengan dengung percakapan dan suara kursi berdecit. Bau kopi saset bercampur keringat. Seorang ibu mengipasi bayinya dengan koran bekas. Menurut kalian, yang pertama apa yang kedua yang kuat? Yang kedua. Jadi bisa merasakan ya, mana yang lebih kuat. Ketika kita membangun cerita yang high, cerita yang tingkat keseriusannya itu tinggi, bukan mengarah ke genre populer ya. Kalau genre populer itu ya diupayakan untuk membuat tulisan yang sesederhana mungkin, semudah mungkin untuk diterima. Karena apa? Targetnya adalah pemula. Jadi target pemula itu siapa sih? Jadi seperti anak SMP, seperti anak SMA, ya bisa jadi juga anak kuliah. Ya. Ini masuk di kategori yang pemula. Jadi ketika membaca nggak perlu mikir. Kan kalian pernah ya membaca buku atau novel yang kok rasanya itu gelondor, tiba-tiba kok sudah dapat separuh. Nah, terasa ya. Kemudian pernahkah kalian membaca novel hampir dibolak-balik lagi, dibaleni mana? Iki karepe piye? Iya. Pernah dua-duanya. Nah, ketika pernah dua-duanya, nah ini dua genre yang berbeda. Itu cara membedakan genre. Jadi genre populer itu kita tidak akan terasa. Tiba-tiba ngalir sudah dapat separuh halaman. Kayaknya ini baru setengah jam rasanya, tetapi setelah dilihat sudah 1 jam. Dapat separuh. Misalnya novelnya segini, kalian 1 jam itu sudah dapat separuh. Nah, ini genre populer. Ya. Apakah mudah menulis seperti itu? Tidak juga. Kenapa? Karena Putu Wijaya pernah menyampaikan seperti ini. Saya sudah mencoba menulis yang sederhana, tapi nggak bisa. Nah, karena gaya bahasa ini kalau sudah melekat ke seorang penulis, ya
bahasanya akan seperti itu. Tidak hanya di dalam novel, tidak dalam cerpen atau karya tulisnya, di dalam ketika dia berkirim pesan itu juga masuk gaya bahasanya, ya, seperti itu. Nah, misalnya pernahkah kalian mendapatkan WA dari seseorang yang secara bahasa itu baik, ya, nggak pernah disingkat, nggak ada kata aku itu menjadi Q atau AK, ya. Pernahkah mendapatkan pesan dari seseorang seperti itu? Nah, ini bisa jadi keseharian dia itu tertib di dalam bahasa. Nah, tapi kadang kan kita juga akan menerima pesan yang AQ sedang rindu kamu, atau AQ sedang rindu Udo. Kan ada ya yang begitu. Nah, ini adalah bagaimana keseharian masuk ke dalam ikhwal kebahasaan seperti itu. Jadi itu secara tidak sengaja, ya. Tetapi orang yang suka membaca, ya, suka membaca, biasanya dia akan terpengaruh dengan apa yang sering dia baca. Biar mungkin waktu SMP dan SMA itu menulis AQ, ya, kemudian kok tiba-tiba masuk jurusan bahasa Indonesia, sering baca puisi, sering baca cerpen atau sering baca novel, kok tiba-tiba AQ-nya itu sudah hilang menjadi aku biasa, AKU. Nah, ini pengaruh bacaan atau ke aktivitas, ya, sehingga habitnya pun ikut berubah, ya. Ini bisa saja terjadi, gitu. Nah, makanya ini menjadi sangat wajar sekali, ya. Nah, dan yang terakhir sebelum nanti kita mencoba satu persatu teknik yang sudah kalian gunakan dan menganalisa sejauh mana yang sudah diupayakan, ini yang saya maksud untuk berusaha menyelesaikan. Kenapa sih sudah 4 minggu kok baru 4 paragraf, berarti 1 minggu 1 paragraf. Nah, ini saya punya trik yang kadang memang saya gunakan. Jadi bisa menggunakan cara yang berbeda. Kalau biasanya itu pakai HP ya biasanya, ya. Kalian bisa mencoba tulis tangan, ya, di kertas seperti itu, ya. Yang jelas itu dicoba, ya, mencoba media yang berbeda. Nah, ini apakah rasanya sama, tetap menghasilkan seminggu 1 paragraf atau berbeda? Karena mau nggak mau atau nggak dipungkiri, ketika mau menulis ya, tiba-tiba ada di pojokan notif WA, seret digeser dibuka, ya, atau ada notif di Instagram atau notif dan lain sebagainya. Kan ini tantangannya banyak, ya, ketika kita nulis di HP. Memang benar-benar nanti nggak perlu ulang-ulang lagi karena sudah menjadi Microsoft Word, gitu kan. Pengen kita kan cepat. Nah, ternyata kok baru nulis 1 kalimat, ding, di pojok ada. Nah, ternyata buka itu keterusan, lali. Nah, tadi ternyata mau nulis cerpen, gitu. Nah, coba teknik di kertas atau yang agak aman itu kan, walaupun sama-sama teknologinya, laptop ini sedikit lebih aman. Mengapa? Karena kalau WA-nya nggak dibuka, kalau media sosialnya nggak dibuka, nggak akan masuk, gitu kan. Nah, ini agak aman. Nah, tapi kalau ternyata membuka laptop itu agak butuh perjuangan lebih besar, ya, karena nanti menyalakan apa dan lain sebagainya. Kalau lebih ringkas kan memang kertas sama pulpen selesai. Dan itu dibawa kemana-mana nggak berat, ya. Itu teknik untuk menyelesaikan. Bawa aja 1 lembar kertas, ya. 1 lembar kertas itu saya yakin ketika diketik nanti bisa menjadi mungkin 2 halaman diketik. Karena kan kadang kita nulis itu bisa kecil-kecil, ya. Ya, tapi beda lagi kalau 1 halaman HVS itu kalian nulisnya gede-gede, ya tetap jumlahnya sedikit. Nah, itu perlu dicoba, ya. Kemudian coba membangun tiap tokoh itu dengan karakter yang unik. Seperti ini misalnya. Jangan digunakan pola yang sama. Biasanya itu kan kalau kalian, saya yakin kalau kalian misalnya dengan pola, oh, saya pernah membaca novel remaja itu
gue hari ini nongkrong di McCoffee ya, pakai ada bahasa-bahasa yang anak gaul gitu lah ya, gue, lo, dan lah itu biasanya terbawa sampai satu cerpen betul ya, gue, lo ya, itu karena pengennya itu sudah aku nulis anak remaja lah. Nah itu ternyata sama sampai selesai sama, nggak berani memunculkan karakter yang lain. Nah misalnya dicoba digebrak muncul karakter yang lain, pakainya bahasa lo gue, tetapi ada karakter yang bijak. Di situ ternyata ada sosok orang tua atau sosok guru yang mau gak mau bahasanya dibuat berbeda. Nah ini akan menyerang psikologi kita, sensor kesadaran kita bahwa ini ada sesuatu yang berbeda khusus di karakter ini. Misalnya di karakter dosen misalnya, dengan segala pertimbangan saya berkeberatan atas usulan tersebut ya, bahasanya beda banget dengan lo gue tadi. Nah ini akan memacu tantangan ketika kita menulis, karena di dalam satu cerpen ada dua karakter yang berbeda ya kan? Kalau dibuat sama jadi kayaknya itu kayak nggak ada tantangan, dudur aja. Ini saya harus nyampe di mana ya, ternyata kayak nulis cerita pergi liburan waktu SD dulu. Loh kok jadi gini aja ya, kok nggak ada nuansa kuat-kuatnya lah, coba dimasukkan seperti itu. Nah, kemudian bisa karakter yang berbeda lagi, anak kecil itu karakter yang berbeda ya, misalnya mama jangan ambil mainanku ya, aku nggak mau. Nah dia sambil gulung-gulung. Nah dengan dosen tadi yang tegas, dengan anak kecil yang semaunya. Atau kalian bisa membayangkan anak kecil yang belum bisa ngomong pelat-pelat itu, tetapi bagaimana cara menuliskannya kira-kira? Apakah tulisannya itu dibuat a u u o a a? Lah kira-kira kalau dibuat gitu orang ini paham nggak? Nah ini tantangan tersendiri, bener ya. Walaupun di realita ketika kalian melihat anak berapa tahun ya kalau baru ngomong itu 3, 4, 5 ya, 3, 4, 5. Kadang 5 itu wis fasih ya, proses 3, 4 lah. Misalnya kalian melihat itu, kadang saya lihat anak kecil itu tuh, anak ini ngomong apa sih? Lah ini sulit ya. Nah ini tantangan tersendiri ketika kita mau menuliskan itu menjadi sebuah karya. Kira-kira logika kebahasaannya bagaimana sih ketika ditulis? Apakah memang seperti realitanya atau tidak? Itu ya. Nah ini menjadi tantangan untuk agar titik bosan itu bisa diatasi ya. Tuh kemudian yang penting lagi, seperti ya ini saya ulangi lagi, saya pertegas lagi, di dalam realita itu kayak itu tadi ya, anak kecil itu kan terjadi memang begitu. Tetapi kalau kalian menuliskannya sama persis ya, a i u o misalnya, dia ngomong gitu tok, tapi ibunya lo paham, mama aku lo ingin itu ambilin, ibunya itu bisa paham loh, padahal anaknya di ngomong a i u o ya kan, anak kecil itu ngomong gitu tapi ibunya paham, tapi semua orang nggak paham ya. Nah berarti ini ada dunia bahasa yang bisa terserap bagi orang-orang yang memahami. Berarti bahasa itu membutuhkan referensi. Referensi di sini bisa berupa tekstual, bisa berupa kontekstual. Kalau dalam kasus anak kecil itu kontekstual. Kenapa kontekstual? Karena ibunya sudah sering sekali melihat dia ngomong. Bahasa apa yang dia peroleh kali pertama dan yang sering dia ucapkan apalah, kontekstual. Ya. Ada juga misalnya, aku memiliki sebuah kenangan denganmu, menciptakan mimikri di dalam lipatan-lipatan ingatanku. Kira-kira apa maknanya? Ini sebuah sama-sama bentuk konteks yang membutuhkan referensi. Dengan anak kecil, waalaikumsalam, a a u u i i a tadi, ya. Jadi kan seperti itu ya. Nah, ini sama-sama konteks yang membutuhkan referensi. Yang satu referensi kontekstual, yang satu referensi tekstual.
Ya. Pertemuanku denganmu menciptakan sisa sedikit di ruang kecilku, dan itu membentuk mimikri di dalam hidupku. Nah, ini sama-sama membutuhkan reference, ya, dengan a a i i u a a i u. Nah, ini sama, tapi konteks dan teks. Nah, tinggal dilihat kira-kira mimikri itu apa. Nah, ini membutuhkan referensi. Oh, ternyata mimikri artinya ini. Oh, berarti konteks ini ngomongnya ini. Nah, butuh referensi kan. Cari makna dulu kan. Nah, seperti itu. Nah, sama halnya orang nggak pernah tahu soal kedokteran. Tiba-tiba membaca cerpen ada istilah-istilah di dalam dunia kedokteran. Ini istilah apa ini? Otomatis kalau kita nggak tahu maknanya, ya kata itu atau konteks kalimat itu, maka kita nggak bisa memahami secara utuh maksud dari cerita itu. Betul ya? Nah, tuh, sampai detik itu. Kemudian satu lagi, belum nanti kita periksa dan langsung praktik. Jadi ada logika juga, logika sebab akibat. Ini perlu kalian pahami juga, ya. Misalnya logika sebab akibat itu, kalau tokoh utama itu pemalu, ya, berarti hubungkan aktivitasnya dengan sifat yang benar-benar malu. Jangan dia pemalu tetapi kalian hubungkan dengan sikap yang malu-maluin. Ya, pemalu dengan malu-maluin ini kan dua konteks sikap yang berbeda. Ya. Nah, sudah di awal itu sudah di brand bahwa tokohnya ini pemalu, tiba-tiba di tengah itu dia melakukan hal yang malu-maluin. Misalnya sudah di kelas ini, di antara kelas ini 1, 2, 3, 9 ya, 9 orang, satu anak ini pemalu, ya. Dia tidak banyak ngomong. Ketika ditanya itu mungkin jawabannya hanya menggerakkan bola mata. Dan ketika benar-benar dipaksa, mungkin dia hanya menarik bibirnya ini ke kiri dan ke kanan, ya. Ini konteks digambarkan pemalu. Tiba-tiba pada momen jalan-jalan ke Parangtritis, ternyata anak ini menemukan makanan yang banyak dan teman-temannya itu benar-benar melongo karena dia makan dengan lahapnya. Nah, ini dua konteks keseharian, ya, saat kuliah menunjukkan sifat yang malu-malu, tetapi ketika rekreasi satu kelas ke Parangtritis, ya, ada makanan, ya, ternyata dia tidak tahu kalau ada temannya, dia makan sendiri. Nah, ini kan malu-maluin. Ya, ini dua konteks, jangan sampai ketika membangun tokoh itu terjadi. Itu maksudnya, ya. Kita coba masuk ke karya kalian. Belum nanti saya lanjutkan teknik yang mengatasi kebuntuan. Ini logika untuk menyusun yang kuat. Baru nanti yang terakhir teknik mengatasi kebuntuan setelah saya periksa tulisan kalian. Siapa yang berani pertama menyampaikan tulisannya? Silakan. Mawar ya? Atau Dinda yang belum pernah datang offline. Dinda dulu. Karena saya belum tahu sama sekali, ya, Dinda dulu. Kenapa? Loh, malu. Jangan malu-maluin. Malu gak apa-apa, ayo. Judulnya apa? Yang sama persis kemarin belum ada judul. Oke. Oke, dalam bentuk apa? Di HP. Di HP. Iya, catatan. Catatan, oke, bawa ke sini saja, saya baca secara personal dan nanti saya bahas. Misi, Pak. Iya. Duduk dulu biar nggak capek.
susah gak kebaca sebenarnya ya loh kayak kena jadi nur apa itu ini kok baca apa sih sama gak kebaca boleh iya iya itu saya beda kita orang apa yang ngasih saya sebenarnya laptop ini tapi kan jadi satu tinggal dia bisa ada hasilnya Oke. Nah, ini kalau dari kasus mungkin yang lain ini saya bahas saja ya, di dalam cerpennya Ginda ini agak berbeda dengan yang kemarin saat kita daring gitu ya, agak berbeda. Nah, ini lebih menarik, konteksnya sudah mendekati yang namanya tadi yang saya sebut populer dengan serius. Ginda sudah mengubah dari yang populer menuju ke arah serius pada urusan kali ini, dan target kita menuju ke karya yang serius ya. Mengapa? Karena saya arahkan ke sana. Dunia akademik ini sudah mulai berbelok arah. Dulu itu hal-hal yang serius itu diapresiasi di bangku akademik, tetapi sekarang pop culture lebih dipilih mahasiswa daripada yang serius-serius, sehingga posisi yang serius dan serius itu loh sebenarnya wilayahnya di akademik, yang populer itu di masyarakat luas. Kayak kan nggak menunggu membaca novel itu anak jurusan sastra, betul ya, kadang anak ekonomi, anak apa, karena mereka butuh hiburan dan ternyata hiburannya membaca, mereka beli novel, boleh ya, walaupun bukan anak bahasa Indonesia. Nah, novel-novel yang serius itu wilayah kerjanya nanti yang menyisakan sedikit itu hanya anak bahasa Indonesia, anak sastra Inggris, sastra dan sebagainya. Nah, tetapi kalau anak sastra Indonesia, anak bahasa Indonesia ternyata sudah tidak mau membahas karya sastra serius. Nah, ini sudah ditinggalkan pembacanya berarti. Nah, nanti tersisa siapa lagi kalau bukan mahasiswa bahasa Indonesia, sastra Indonesia, dan sastra-sastra di bahasa yang lain gitu kan. Makanya saya arahkan menuju ke yang serius. Nanti pilihannya kalian kalau ingin mengisi waktu luang mau membaca novel santai nggak apa-apa, tapi tugas akademik saya arahkan ke yang serius dulu, karena biar nanti tidak kehilangan pembacanya. Seperti itu ya. Nah, jadi arahnya ini sudah serius ya, tetapi masih ada keterburu-buruan menyampaikan konfliknya. Nah, aduh, nggak ada spidol ya. Nah, coba pinjem di TU atau kelas lain yang mungkin punya 2 spidol. Nah,
sambil menunggu ya. Jadi gambarannya itu kalau teori alur seperti yang saya gambarkan kemarin itu kan bentuk gunung begini ya, masih ingat ya. Nah, ini kan ada bagaimana proses menuju puncak tegangan, menuju klimaks. Ada proses di sini ya kan, leasing actionnya. Jadi perjalanan menuju konflik. Nah, jangan sampai kalau ini tadi ya, dari sini sampai menuju ke sini ini sudah di begini, nggak ada tegangan di sini. Jadi rasanya kayak sudah selesai cerita itu, ya, dalam 4 paragraf. Jadi ketegangan si tokoh, ya, dengan dosennya itu sudah terjawab di paragraf keempat. Dia kan bingung kok tahu namanya padahal baru perkenalan. Seperti itu kan. Nah, masalahnya ini kan jadi di sini posisimu tadi katakan di awal cerita itu sudah membangun di sini, ya. Kemudian ada leasing action, harusnya itu menuju ke tegangan, ada simpanan nanti. Belum menuju ke sini, harusnya nanti posisimu ada di sini. Tetapi tidak, kamu tidak menuju ke sini, tetapi langsung bablas ke sini. Sehingga permasalahan dalam cerpen itu, ya, cerpen kamu itu selesai dalam 4 paragraf. Intinya kamu nanti itu jangan terburu-buru menunjukkan, ya, kenapa siapa tokoh Viera ya? Jangan buru-buru ditunjukkan kalau Viera itu punya sesuatu kepada dosen muda itu. Terlalu terburu-buru, iya kan? Lah di paragraf keempat itu ketegangan. Kenapa Viera tegang ketika masuk di ruangan? Nah ini kan jelas nanti ketika saya membayangkan di gambaran, maklum setiap saya membayangkan kan setiap mahasiswa pasti ada momentum begitu. Setiap mahasiswa ya nggak tahu. Bahkan saya ketika masuk ke ruangan di mana khusus saya kuliah S3 sama ada detakan-detakan seperti itu. Namun saya ketika di luar perkuliahan saya dosen, ya. Tetapi ketika di UNESA saya sebagai mahasiswa saya akan merasakan getaran itu juga. Konteksnya saya di sana itu mahasiswa. Nah kalau saya di sini konteksnya sebagai dosen beda. Getaran itu mungkin tidak ada ketika saya di sini. Nah jadi getaran itu ketika oh iya ini berarti mahasiswa. Ini forum apa? Kenapa dia kok sedikit gugup? Nah itu bagus, leasing action itu sudah bagus, ya kan? Tetapi di paragraf keempat sudah kamu selesaikan. Tamat. Padahal cerpen itu panjangnya 6 halaman. Nah bagaimana nanti jangan buru-buru ditunjukkan kode-kode itu tadi, ya bagaimana sengatan listrik itu terjadi lah, jangan dimunculkan dulu. Geret pelan-pelan, jadi menurut teorinya itu, ya. Jadi leasing nanti pelan, ya. Jadi perlu kamu kita nggak bisa memunculkan simbol di sini. Bagaimana sih kira-kira orang yang memiliki cinta platonik, gambarkan cinta platonik saja. Mengapa hubungan mereka berdua itu seperti sesuatu yang tidak mungkin terjadi? Karena ada jurang pemisah yang begitu. Nah, tetapi tetap mungkin terjadi. Nah, itu loh yang perlu kamu mainkan. Paham nggak? Bagaimana seorang mahasiswa mencintai dosennya dan itu berhasil? Nah, ini kan harus ada teknik. Jadi di bawah, ya, pembaca itu di bawah. Nah, kalau yang namanya percintaan, setiap psikologi itu kan akan terbawa. Asik, ingin apa ya? Kira-kira ini nanti berhasil nggak ya? Tengah-tengah tiba-tiba goncang kan itu. Enggak berhasil, patah hati, apa, dia kecewa, tiba-tiba tokoh yang diagung-agungkan itu duduk bersama dengan dosen perempuan muda dan tanpa sengaja gelasnya dia bawa gelas itu jatuh lah. Nah itu dimainkan lah di sini, jangan buru-buru, ya jangan buru-buru nanti sampai pada klimaksnya. Ya, misalnya kecemburuan itu dia beberapa hari nggak masuk kelas, atau dia masuk yang biasanya ceria tiba-tiba masuk di ruangan dosen muda itu dia duduk di belakang dan murung saja dengan tatapan mata yang tajam. Nah, mungkin kan simbol-simbol begitu sehingga nanti kuat, dan semakin naik simbol-simbol itu akan membentuk konflik yang begitu besar. Dan
yang biasanya kalau dari sini tadi missing action pembawaannya ya tokoh si dosen muda itu tidak seolah-olah tidak pernah memahami, si perempuan tadi tidak membaca tanda-tanda itu, tetapi tiba-tiba ketika di puncak sini ya, nah tiba-tiba si dosen muda itu mengetahui. Dia membuat dialog batin misalnya. Dialog batin itu ya dialog yang tidak dibicarakan dengan tokoh lain gitu ya. Kenapa? Biar tiba-tiba matanya begitu tajam seperti membawa pedang dan ingin menusukku. Padahal setiap hari sejak pertemuan pertama kuliah saya menemukan bunga-bunga rindu dan serupa salju yang membuat saya tetap hangat di tengah musim yang panas seperti ini. Ruangan tak ada kipas itu tidak menjadi masalah karena tatapan matanya yang begitu syahdu. Nah, ini tiba-tiba ada dialog deskripsi begitu ada di keterangan ini. Misalnya kita pakai konflik batin. Ternyata pada ini penonton dan disini dibalik. Kayak di awal itu ternyata dosen muda itu tidak mau seolah-olah saya nggak layak dalam mencintai mahasiswa. Itu ya kesan yang dibawa di sini. Tiba-tiba sampai di sini dibalik psikologi pembaca. Ternyata dosen itu suka sama mahasiswanya. Ya, nah jangan buru-buru gitu loh. Jadi dilepas ditarik. Ada simbol-simbol itu yang kamu mainkan, gimana sih caranya? Lah itu dicari. Ada teknik yang perlu kamu temukan. Nah kalau gitu tadi 4 paragraf sudah selesai. Ternyata tokoh utama suka dengan dosennya. Selesai di 4 paragraf. Padahal nanti kamu harus nulis minimal 6 paragraf. Itu kategori cerpen di Indonesia. Ya, ini gimana nanti? Saya bayangkan betapa bosannya. Ya, karena sudah di awal itu sudah ketemu ini mencintai ini. Simbol sudah ketemu. Selesai. Ya, jadi cerpen itu nggak boleh ada konfliknya. Nah, misalnya konfliknya itu di sini mahasiswa mencintai dosen. Itu satu konflik. Jangan ditambah konflik yang lain. Berarti ketika konflik itu muncul, berarti tidak jauh dari permasalahan ini. Ya karena cinta itu tidak mungkin dilakukan. Nah itu masih anaknya. Ya. Tapi tiba-tiba nanti muncul konflik yang lain. Ya si dosen itu kena masalah di kampus. Nah ini kan masalah yang lain. Bukan 2 masalah tadi. Ya kan, yang percintaan tadi. Ketika kamu tiba-tiba berbelok, ya dosen ini punya masalah di kampus dan cerita itu mengalir ke cerita dosen punya masalah, ya ini berarti sudah ada 2 masalah. Di cerpen nggak boleh. Atau ya tiba-tiba kamu menuliskan Viera karena titik awal tadi dia patah hati, dan tiba-tiba dia menjadi pemurung, dia sering kena masalah dan fokus akhirnya menuju ke ini masalah ini. Nah akhirnya terpecah. Ada 3 masalah misalnya. Nah di cerpen nggak boleh. Cerpen wajib punya 1 masalah. Berkembang nggak apa-apa, tapi nggak boleh berkembang terlalu jauh. Kalau terlalu jauh berarti ini menciptakan 3 masalah. Ya ini kayak seolah-olah kan berhubungan ya, tapi itu sudah masalah baru kalau kamu menuju ke sana. Karena nanti misalnya kalau kamu ingin membahas Viera yang tiba-tiba pemurung, akhirnya dia sering gak masuk kelas, ini dicari dosen dan sebagai fokus akan mengarah ke dia. Ya, jadi ini kan membentuk plot baru. Iya, jadi tidak membentuk antara Viera dan dosen muda, tidak lagi. Tapi menuju ke Viera tok. Dengan masalah Viera dengan dosen yang lain, Viera dengan bagian akademik, Viera dengan bagian kemahasiswaan, dia Viera dengan masalahnya. Nah ini beranak, itu nggak boleh di dalam cerpen. Itu ya. Nah sekarang yang kedua, siapa yang berani menyodorkan cerpennya? Nah itu nanti tekniknya diperbarui, diganti, dirombak lagi. Ya, tapi itu jangan dihapus dulu, nanti memperbaikinya setelah cerpen selesai. Yang intinya itu sudah jadi 4 paragraf. Kamu merevisinya terakhir. Kalau kamu merevisi sekarang itu 4 itu bisa hilang. Lanjutkan sampai cerpen selesai. Lanjutkan dulu baru. Iya, harus sampai selesai dulu. Jangan diedit yang 4 itu. Ya, harus selesaikan cerpen itu menjadi 6 halaman. Baru 4 itu boleh disentuh. Oh, seperti logika di awal. Ini harus saya ganti.
gitu ya. Ya. Kan kalau pemula ngedit nanti nggak jadi cerpennya. Oh, kok gak enak ya? Hapus lagi. Nulis lagi. Kok masih gak enak ya? Tak hapus lagi. Loh, gak jadi. Jadi diselesaikan jadi sudah 6 halaman baru diedit. Dimana ketika mengedit tidak boleh semakin habis, tapi tetap tapi semakin kuat. Itu logikanya begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Yang kedua silakan. Mas siapa? Firman. Sahrul sudah punya draft karena kan selama ini belum pernah masuk. Belum. Ya, habis ini berarti habis ini satu lagi periksa baru itu nulis ya. Sisanya menulis melanjutkan progresnya. Nah, ketika nanti ada masalah, nah ini coba nanti diterapkan. Nah, ketika ada masalah stuck misalnya, dari stuck di kok Pak saya nggak dapat paragrafnya nggak nambah dapat 2 kalimat dong. Ya, itu lah ini trik untuk mengatasi kebuntuan. Teknik vomit draft. Sudah pernah dengar? Muntahkan dulu. Teknik muntahkan dulu. Ya, maksudnya teknik muntahkan dulu. Ya, pokoknya lakukan, tulis apapun, dicurahkan. Nanti kita coba pakai teknik itu, tetapi nanti kita pakai tulis tangannya ya. HP-nya buang, masang timer. Ya, kita nanti menerapkan setelah ini baru saya rasa sekarang pukul berapa? Kita selesai pukul 10 kurang 15 atau setengah 10? 9.40. Oke, berarti jam 10 kurang 20. Oke. Sekarang berapa? 18. Oke, kita 10 menit aja sebelum saya ngerocek cerpen yang kedua. Kita pakai teknik muntahkan, pakai kertas. Semua bawa kertas ya. Semua bawa pulpen ya. Oke, HP-nya dipasang timer. Bisa pasang timer, jangan-jangan nggak pernah memasang timer. Ya, pasang timer 10 menit. Ya. Jadi dengarkan instruksinya, tulis ya, teknik muntahkan ini ya. Tulis tanpa berhenti, tanpa menghapus ya, tanpa memperhatikan ejaan gue salah apa bener, tidak memperhatikan kebahasaan, tidak memperhatikan salah harus dicoret, nggak perlu ya. Jika buntu Pak, saya harus nulis apa ya Pak, nggak keluar apa-apa ya gitu ya, tapi waktunya baru dapat 3 menit misalnya, Pak sudah nggak keluar, saya harus nulis apa, maka tulislah. Saya nek cerpennya tadi menggunakan kata saya ya, berarti gunakan saya sedang buntu sampai nanti keluar kata-kata yang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya sudut pandangnya cerpennya itu aku ya, maka aku sedang buntu sampai kata-kata yang lain itu keluar. Jadi intinya nggak boleh berhenti nulis selama 10 menit. Terus kalau misalnya sudut pandang orang ketiga kayaknya apa Dinda tadi kan sudut pandang orang ketiga Viera, Pak Ares lah, itu seperti itu ya biarnya. Itu kalau sedang buntu apa yang saya tulis ya berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Viera sedang buntu misalnya begitu. Jadi nggak boleh tidak menulis selama 10 menit. 10 menit itu harus ditulis, bener-bener nulis. Nek buntu ya ditulis buntu ya, seperti itu. Pokoknya 10 menit itu tetap nulis. Bisa dipasang timernya. Sudah selesai. Jadi cerpen. Oke, setelah ini kamu bawa ke sini. Nah, teman-teman ini sudah mulai nulis. Oke, siap? Mulai dari sekarang. Coba bawa ke sini, Mbak. Tapi cerpennya itu anak-anak Pak. Apa? Yang penting nanti model duduk dulu tak? Datanya.
Oke. Sekarang nanti biar nggak mengganggu temennya, ya, beri masukan setelahnya. Jangan dihapus, tulis lanjut ya. Salah apapun nggak boleh dihapus, nggak boleh ditipu, nggak boleh dicoret. Ketika buntu tulis saya buntu, atau sesuai dengan sudut pandang cerpen yang ingin dipilih. Kalau aku ya aku buntu. Kalau saya buntu. Kalau sudut orang ketiga, Viera misalnya tadi, Viera buntu. Nah, seperti itu, gak boleh dihapus, jangan dihapus. Ini teknik memang dimuntahkan, ya, dimuntahkan. Apa yang dirasakan dengan teknik muntahkan saja? Ngalir aja ya. Sudah dapat dua paragraf dapat? Satu. Mengalir ya. Ternyata yang cocok dengan teknik ini siapa namanya? Mita cocok dengan teknik ini, itu bisa dilanjutkan dengan teknik itu, ya, untuk bisa menemukan ceritanya sampai nanti selesai. Maksudnya menemukan itu memang perlu untuk ditemukan rangkaian dari awal sampai akhir. Jadi kan kayak itu. Selain itu ada teknik
lompat balik. Tekniknya seperti apa lompat balik ini bisa dipraktekkan nanti ya di rumah atau di kos-kosan, karena Dinda kan di kos-kosan tidak ke rumah ya dan di tempat bersinggahannya itu. Jadi maksudnya lompat balik itu kayak misalnya Dinda tadi cerpennya itu kan seperti itu, nanti stuck, oh saya nggak bisa menemukan frame di bagian ini, oh loncat ke bagian depan boleh ya. Kemudian nanti menemukan, oh kayaknya tadi saya sudah ketemu settingnya di sini ya, itu balik ke situ. Jadi mari dari belakang ke depan lagi, depan belakang, itu boleh. Ini lompat balik. Nah, kadang kita kalau menemukan kebuntuan, oh bagian ini saya buntu, ini nggak tahu diarahkan kemana, ya saya ganti bagian yang lain misalnya lagi. Nah itu nanti bisa balik lagi. Itu teknik yang kedua, itu bisa dicoba nanti. Kemudian teknik memancing. Ya apa mana Pak teknik memancing ini? Teknik memancing ini seperti ini ya, membaca ulang dari awal. Kadang itu kalau tidak selesai dalam sekali duduk, kita kan sudah lupa apa sih yang saya tulis kemarin di cerpen ini. Bener ya? Karena kan nggak sekali duduk selesai. Tapi kalau kita nulis cerpen sekali duduk selesai, itu kan berarti seeling gambaran konsep ceritanya kayak gimana. Tapi misalnya hari ini dapat 4 paragraf baru nulis, beraktivitas yang lain, kemudian 1 minggu lagi mau menulis, kadang kan lupa. Saya mau nulis apa sih ini? Kan perlu dibaca ulang, kemudian dilanjutkan. Seperti itu. Nah ini kadang teknik memancing itu perlu. Ya kalau nggak sekali selesai, ya cerpennya nggak sekali duduk. Ya seperti itu. Nah karena apa? Karena saya dulu itu bisa menulis juga dalam momentum sekali duduk selesai nyatu cerpen. Kadang juga tidak selesai karena tiba-tiba ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan. Jadi misalnya dapat 2 paragraf atau dapat 1 halaman atau dapat 2 halaman, saya tinggal. Nah maka untuk memulai lagi ya perlu dibaca lagi. Oh sampai sini. Walaupun dengan model ditinggal itu bisa jadi di dalam otak kita waktu pertama menulis ya itu rencananya begini, nah, kemudian 2 minggu lagi bisa berubah karena pikiran kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, ya banyak hal yang bertambah, artinya sudah nggak sama. Nah itu tidak ada masalah. Nah jadi itu untuk teknik memancing. Nah ini yang mudah lagi, tidak perlu kekuatan imajinasi, model pengamatan. Seperti yang pernah saya sampaikan di awal, saya memberi contoh kemarin perempuan yang membawa tangannya ke bagian belakang, kemudian membawa ke depan dan dibuka. Ya, konteksnya kan gitu aja. Tapi bagaimana kalau digambarkan menjadi realita baru dalam sebuah cerpen? Nah, itu harus digambarkan dengan menarik. Nah ini pengamatan. Kalau modelnya Dinda itu bisa pengamatan dan enak banget. Kenapa? Karena Dinda mahasiswa, Dinda setiap hari ke kampus, bisa mengamati dosen dan membayangkan menjadi tokoh itu kira-kira yang dilakukan seperti apa. Nah itu gampang. Maksudnya pengamatan lingkungan, pengamatan kegiatan. Ya observasinya itu kamu tinggal misalnya duduk di kelas atau duduk di mana untuk mengamati kira-kira pekerjaan dosen itu ngapain saja setelah pagi datang ke kampus. Nah itu dicatat dan mau dirangkum realita ini, observasi ini dijadikan menjadi cerpennya. Nah itu bisa. Nah, itu berdasarkan pengamatan. Tapi nanti pengamatan kalau tidak ditambahkan imajinasi akan menjadi monoton. Ya, makanya imajinasi tetap dibutuhkan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke cerpennya Marina. Karena kita konteks kita itu menuju ke genre serius, maka itu harus diubah menjadi genre serius. Jangan diberi dipertahankan ke sana. Nanti itu arahnya ke sastra lama. Sastra lama itu masuk kategori fabel, cerita binatang, ya. Atau masuk ke dalam subdongeng seperti ini akan menjadi ketika dikumpulkan menjadi satu buku ini nyelentang sendiri. Kok beda dewe ini? Nah, jangan. Kita luruskan kembali. Pak, apakah draft ini masih bisa dipakai? Bisa. Ya, tetapi tentunya perombakan itu akan berubah sangat banyak. Nah,
Itu tetap bisa, tetapi kamu memainkan imajinasi di mana kamu tinggal memasukkan tokoh anak kecil yang nanti bisa ngomong sama binatang. Saya pernah ya bercerita tokoh yang ngomong sama ikan. Masa nggak pernah? Ikan julung-julung, seorang tokoh, kayaknya pernah di pertemuan pertama waktu kita itu. Lupa ya. Jadi tokoh pertama ketemu sama ikan dan ikan itu naik bus dan bus itu diajak terbang. Pernah kan? Nah itu kan tokohnya binatang. Nah gimana nanti kamu harus bisa mengubah cerpenmu itu menjadi binatang. Tetapi masalahnya itu begini Pak. Sekarang kan zamannya artificial intelligence. Bolehkah saya menggunakan? Boleh. Tetapi setelah dipakai manusianya harus masuk. Kenapa? Karena AI itu nggak punya rasa. Ya, salah satu contohnya yang kamu sodorkan ke saya itu belum kamu sentuh, rasamu nggak kamu masukkan, nggak ada rasanya Marina, karakternya Marina nggak ada. Jadi kalau secara runut geludur itu dia, ya. Tetapi yang namanya karya seni itu ada rasa, ya. Kalau kalian menulis dengan pikiran dan hati kalian, maka rasa itu secara nggak sengaja masuk. Jadi makanya ketika saya melihat ya dari cerpennya yang ditulis, saya bisa tahu oh karakternya anak ini begini. Bisa. Ya, tapi kalau di situ tadi saya nggak melihat Marina, jadi Marina harus masuk. Jadi langkah pertama itu kan sudah jadi tuh ya. Nah, kamu harus memasukkan. Nah, caranya gimana? Kalau kamu melibatkan dirimu ke dalam cerita itu, pasti nanti akan masuk Marinanya. Nah itu tadi saya belum melihat Marina, berarti teknik manusianya harus dijalankan. Jadi AI itu bukan menjadi saat ini, kondisi saat ini, jangan dijadikan patokan utama. Ya, tetapi mempermudah pekerjaan kita. Dan jangan menolak AI, ini zaman teknologi. Jangan ditolak. Kamu akan ketinggalan. Ya, karena kalau kita ngomong serba industri itu cepat. Ya, kalau kamu hidup di era industri dan menolak percepatan, kamu akan tertinggal. Terus solusinya gimana? Boleh menggunakan AI, tapi manusianya dimasukkan. Setelah itu kalian edit, kalian masukkan diri kalian dengan cara mengedit, menyunting. Maka kalian, rasa kalian, karakter kalian ketika menyunting itu masuk. Gitu loh. Jadi tekniknya di situ. Nah, kalau tanpa AI berarti kerja dari nol, kerjanya akan lebih lama. Kalau belum terbiasa menulis, mungkin ya kalau mau saya sekali duduk Pak nulis cerpen ini, ya. Kalau saya mungkin 2 atau 3 jam selesai. Tapi kalau kalian mungkin harus duduk dari pagi sampai mungkin jam 4 akan selesai. Jadi makan itu disiapkan di sebelahnya nanti untuk makan siang, makan sore, gitu ya. Kemudian minumannya sini ada kopi, teh, jus, gitu. Saya harus selesai dalam sekali duduk, ya. Ya kalau kencing ya boleh, kalau mandi balik lagi. Ya, itu nanti bisa sekali duduk, maksudnya tidak akan terlepas idenya, ya. Walaupun sekali duduk itu bukan berarti 1 jam selesai ya, tapi kalian tidak mengerjakan apapun dalam tempo duduk itu selain menulis cerpen. Ya, seberapa cepat menulis itu berdasarkan jam terbang. Ya, kalau kalian sering ya akan lebih cepat. Seperti itu aja kuncinya, ya, untuk Marina. Dan untuk yang lain ada permasalahan dengan teknik tadi, kalau nggak cocok bisa ditinggalkan, bisa menggunakan cara memancing atau cara pengamatan, itu bisa. Nah, mungkin minggu depan kita mencoba pola pengamatan, ya. Settingnya Dinda kampus pas ya. Kalau pola pengamatan settingmu apa? Rumah. Oke. Mawar settingnya? Settingnya bisa di rumah, bisa di jalan. Di rumah bisa di jalan. Oke. Keluar masuk rumah jadi depan rumah gitu ya? Ya, enggak kayak di jalan-jalan atau gimana gitu. Bisa. Kamu rumah, kita kalau di dalam rumah aja.
Ada cerita keluar-keluar? Ada kampus. Oh kampus ya, berarti bisa kita observasi. Jadi minggu depan kita akan teknik observasi. Jadi kita keluar, ya kalian akan saya biarkan berjalan. Setelah itu dalam tempo itu balik lagi kita diskusi. Seperti itu. Jadi teknik saya buka di dalam ruangan, baru itu terjun sesuai dengan tempat observasi. Nah belum, Marina, apakah mau nanti dibuat setting seperti apa? Mau diubah atau masih tetap itu? Nah tetap itu nanti akan saya beri masukan bagaimana cara akan mengubah itu. Hah? Oke, nanti akan saya beri teknik-teknik di mana kamu nanti seperti yang saya sampaikan, seorang tokoh berbicara dengan ikan dan ikan itu mengajak dialog bus dan bus itu akhirnya membawa dia terbang ke luar angkasa. Jadi itu nanti kita bawa ke sana sehingga itu akan menjadi cerpen yang senada dengan yang lainnya, genre-nya serius juga. Nah, kamu settingnya di mana? Rumah, sekolah, hutan. Berarti yang mungkin observasi adalah sekolah ya. Belakang kan sekolah. Kamu nanti bisa melihat observasi ya. Kita melihatnya tidak perlu izin ke sekolahnya. Kita dari jarak jauh. Kamu bisa nanti duduk di masjid melihat aktivitas anak sekolah. Seperti itu. Nah itu bisa. Maksudnya itu observasi nggak harus sama sih dengan cerita. Tetapi ada momen-momen yang bisa diambil. Oh ternyata anak sekolah kamu akan ketemukan bagian yang ini ya. Kayak gitu. Nanti tak ajak ngobrol teknik bagaimana meramu realita itu menjadi sebuah fiksi yang menarik. Yang siapa? Dina. Jalan menuju kampus dan kampus. Oke. Siapa? Bagus. Syahrul. Settingnya itu tadi dalam 10 menit ketemu di mana? Ya, settingnya di mana? Kira-kira sudah ketemu dalam 10 menit tadi. Kira-kira ada di mana cerita itu? Di jalan. Nah ini memungkinkan. Jadi kita keluar dari kampus sudah ketemu jalan ya. Nah nanti jalan yang bagaimana? Jalan raya, jalan kecil, jalan raya. Jalan raya. Jalan raya malam di jalan raya. Jalan raya. Suasana malam di jalan raya. Oke, kalau malamnya itu nanti bisa diadaptasi. Yang penting kondisi jalan raya itu nanti kamu bisa observasi dan enaknya itu nanti kamu bisa duduk di vilos, beli kopi tapi harus ngadep ke jalan raya. Kira-kira terjadi apa di jalan raya dalam masa pengamatan itu? Nanti kita waktu minggu depan itu berapa? 45 menit atau 30 menit cukup? Ya, jadi Syahrul nanti minggu depan itu observasinya jelas ya. Kalau jalan raya berarti kamu ngopi di villa daripada duduk di pinggir jalan kan gak keren ya. Lebih baik kamu ngopi di villa itu ngadep ke jalan raya. Kira-kira dalam tempo 30 menit apa saja yang terjadi di jalan raya itu dan itu dicatat. Nah, bukan berarti itu langsung menjadi cerpen ya. Boleh langsung menjadi cerpen tetapi dicatat hasil observasi dulu, itu juga boleh. Terserah kemampuan merespon realita itu sejauh mana. Jadi kalau misalnya langsung itu menjadi bagian dari cerpennya itu lebih bagus. Pak saya nggak bisa, saya jadi catatan observasi dulu boleh. Setelah 30 menit baru nanti kita akan diskusi. Dan diskusinya kita lanjutnya di taman aja biar nyantai. Itu ya. Ya. Jadi itu tuh dari email saya, tapi saya penasaran karena saya tak kalah karena beberapa kampus mengunjungi nama saya yang diurin. Terus saya pernah ke UM karena tes UTBK sama di Muhammadiyah karena ibu saya jualan di kantin. Jadi yang saya lihat kampus itu modelnya seperti di kota saya, jadi koridor, terus tempatnya, kantinnya itu kan bagus gitu ya Pak ya, apa ya, estetik gitu Pak. Terus tamannya kan besar gitu. Nah, jadi nggak betul langsung kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dalam pikiran saya. Boleh. Jadi kamu kan ini asli observasinya sudah. Kamu tinggal menuliskan observasinya. Kan gitu.
Tetapi konteks ini kita samakan tetap bahwa 30 menit itu kita observasi. Ya. Bisa jadi memori-memori ingatan-ingatan itu kan bisa. Kamu membangun imajinasi itu apa yang kamu lihat, ya kamu duduk di taman gitu ya. Tiba-tiba membayangkan si Aris. Si Aris itu tiba-tiba keluar dari gedung wisma lantai 2 itu turun ke bawah dan kamu duduk di taman. Kira-kira kamu membangun imajinasi dan sekitarnya ini akan berubah menjadi koridor yang besar. Nah, ini kan itu termasuk teknik observasi digabung dengan imajinasi. Nah, jadi seperti itu. Bukan berarti imajinasi itu menerbangkan angan-angan, bukan begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu nanti kan tetap bisa dengan model seperti itu, yang intinya nanti 30 menit itu bisa kamu manfaatkan, menarik ingatan hasil observasi, menyambungkan dengan apa yang kamu lihat saat ini, dikombinasi, diciptakan imajinasi baru. Karena begini, ya, yang perlu diingat gitu ya. Dalam menulis cerpen, kita bukan memindah realita ke dalam cerpen, bukan. Ya. Tetapi kita harus menciptakan realita baru, ya. Karena dengan menciptakan realita baru loh, ini loh akhirnya misalnya kamu menuliskan koridor UGM, ya, sama persis, ya. Itu apa bedanya dengan menulis berita? Oke. Tetapi bagaimana koridor UGM itu, ya, menjadi cerita koridor yang baru di dalam cerpen ini? Nah, itu loh tugasnya pengarang di situ, ya. Tambahin bumbu-bumbu. Ya. Ketika ngecek misalnya itu di UGM nanti ada setelah koridor itu di sebelah kanan ada papan nama. Apakah kamu bisa mengingat di dalam papan nama itu? Tidak. Nah, itu loh pentingnya observasi. Ya. Jadi misalnya teknik observasi saya juga bisa observasi, tetapi tidak perlu datang. Pernah saya lakukan di cerpen meja nomor 8. Kalian tahu settingnya di mana? Di Cikini. Tahu? Di Jakarta sana. Apa yang saya observasi? Internet. Iya. Jadi saya punya tokoh itu rumahnya yang nongkrongnya di Jakarta Pusat, rumahnya di Jakarta Barat. Apa yang perlu saya riset? Jalan raya, jam, ya. Nah, itu saya riset seperti itu. Jam sekian macetnya itu kira-kira perjalanan dari Jakarta menuju ke sana itu butuh berapa lama? Saya riset. Mencari berita bagaimana sih kira-kira jarak hanya 18 kilo, tetapi sampainya kalau nggak riset nggak ketemu. Kalau cerpen saya nggak riset, dibaca orang Jakarta gagal. Tapi cerpen saya itu dimuat di media Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta banget. Dan orang Jakarta yang pernah datang dan nongkrong di kafe itu, loh, telepon, kok sama persis ruangan ini ada, ya, kafe ini ada di jalan ini. Dan dia sampai, bayangkan, datang membaca cerpen saya, membaca untuk yang kali kedua di meja nomor 8 di kafe itu. Saya nggak pernah ke sana. Oke? Nah, itu loh pentingnya observasi. Jadi dia telepon, Mas, saya loh di meja nomor 8. Maksudnya saya duduk membaca cerpen meja nomor 8 di kafe ini dan difotokan mejanya. Saya langsung bergidik. Kenapa bergidik? Loh, saya lo nggak pernah datang ke sana. Dan ini ternyata ada orang yang mengobservasi benar-benar ini benar nggak sih ceritanya. Ya, orang itu kemudian mengirimkan foto sedang duduk di meja nomor 8 di lokasi cerpen saya. Dan dia membayangkan benar-benar dipraktekkan, ya. Jadi imajinasi itu kedua pasangan ini berlangganan di tempat itu, ya. Bahkan pramusajinya apal. Pesennya si perempuan pesen apa, laki-laki pesennya apa.
Jadi dia membayangkan ketika memanggil pramusaji, dia membayangkan bahwa di sini dia memesan pun. Jadi cerita itu ketika bertengkar dan datang, kan pertama datangnya seorang diri. Jadi dia membayangkan dia menjadi tokoh saya. Dia pesan ke pramusaji 2 minuman. Ya, yang satu kan kosong, dia membayangkan memang belum datang. Nah, sama persis gitu. Ya. Saya jadi merinding. Jadi ada orang sampai ingin merasakan tokoh dalam cerpen saya. Nah, itu loh kekuatannya observasi. Dan orang itu merasa, kok bisa ya nulis begini? Kok kayak ini real? Saya berangkat tadi di titik itu sesuai dengan titik di dalam cerpen ini. Dan sampai di lokasi jamnya sama. Jadi misalnya saya dari rumah ke sini itu kan 45 menit. Ya, jarak rumah saya sama kampus. Dan misalnya ada orang observasi mencoba berangkat dari titik di sana sampai sini 45 menit. Nah, saya langsung berarti observasi saya walaupun saya nggak datang, nggak meleset. Jadi tingkat kepadatan jam sekian, lalu lintas itu saya cari. Lalu lintas jalan ini menuju jalan ini itu berapa? Yang di situ biasanya kepadatan itu mobil besar, mobil kecil atau mobil apa saja atau motor. Nah, itu saya cek dengan baik. Lalu saya nggak ke sana. Jadi orang Jakarta merasa, loh iya ya, kok bisa ya? Sampai pernah ke sini nggak pernah? Kok bisa? Kasih aja emoticon senyum setelah itu. Jadi dia sudah membangun imajinasinya sendiri. Seperti itu. Oke, itu tambahan dari saya. Kita akan ketemu di pertemuan minggu depan dengan teknik observasi. Ya, dan Marina bisa menanyakan observasi misalnya, Pak bingung saya ini mau saya respon gimana, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.